Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Sapitri, Emrianda Radani, Nispianor. Kami ingin mempresentasikan tentang hubungan kantor pusat dan kantor cabang, transfer kas dan KC luar negeri. Transfer kas akuntansi cabang. Transfer antara kantor pusat dengan cabang. Transfer antara kantor pusat dengan cabang-cabang menggunakan akun home office yang setara dengan akun modal digunakan untuk mencatat kas, barang, dan jasa yang diterima dari kantor pusat. Sedangkan kantor pusat menggunakan akun branch atau investment in branch untuk mencatat semua pengeluaran yang dikirimkan ke kantor cabang. Kantor cabang di luar negeri. Ketentuan-ketentuan umum untuk menjabarkan rekening-rekening mata uang asing ke dalam rupiah di Indonesia telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada setiap tanggal neraca, yaitu 1. Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. 2. Pos non-moneter tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. 3. Pos non-moneter yang dinilai dengan wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat ini tersebut ditentukan. Apabila kantor cabang berada di luar negeri, maka masalah khusus yang dihadapi menjadi semakin kompleks. Masalah ini timbul karena kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain selalu mengalami perubahan. Di dalam menjabarkan laporan keuangan yang disajikan di dalam mata uang asing ke dalam mata uang domestik tersebut terhadap beberapa metode antara lain, yaitu 1. Current rate method, 2. Non-current rate method, 3. Current non-current method, 4. Monetary non-monetary method, 5. Temporal method, dan 6. Current rate method. Di dalam metode ini, untuk pemilihan tingkat kurs, maka rekening laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu rekening timbal balik dan rekening non-timbal balik. Untuk rekening timbal balik, akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Untuk rekening non-timbal balik, yaitu semua rekening yang tidak termasuk rekening timbal balik akan dijabarkan berdasarkan tingkat kurs pada tanggal neraca. Non-current rate method. Di dalam metode ini, sebelum laporan keuangan perusahaan anak dijabarkan ke dalam mata uang domestik, maka laporan keuangan tersebut harus dinilai kembali dari mata uang non-fungsional ke dalam mata uang fungsional. Current atau non-current method. Di dalam metode ini, untuk penjabaran laporan keuangan kantor cabang dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Rekening neraca lancar, 2. Rekening neraca tidak lancar, dan 3. Rekening rugi laba. Monetary atau non-monetary method. Di dalam metode ini, untuk penjabaran laporan keuangan kantor cabang dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Rekening moneter, 2. Rekening non-moneter, 3. Rekening rugi laba. Temporary method. Di dalam metode ini, untuk penjabaran maka rekening laporan keuangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Rekening neraca yang dinilai berdasar harga pokok historis, 2. Rekening neraca yang dinilai berdasar nilai pasar, 3. Rekening rugi laba yang dijabarkan berdasarkan kurs rata-rata. Alat beli dengan pihak luar negeri. Dalam transaksi jual beli dengan pihak luar negeri, harga bel atau harga jual barang dapat dinyatakan dalam mata uang asing dan atau mata uang dalam negeri. Akan tetapi, pembukuan terhadap transaksi tersebut tetap harus dinyatakan dengan satuan mata uang dalam negeri. Adapun fluktuasi nilai tukar dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dapat menyebabkan salah satu pihak yang mengadakan transaksi akan menderita rugi atau memperoleh laba dari perubahan kurs. Di dalam akuntansi, laba atau rugi karena perubahan kurs dicatat dalam rekening selisih beda kurs. Rekening-rekening neraca yaitu 1. Aktiva lancar, 2. Aktiva tidak lancar, 3. Haping lancar, 4. Haping tidak lancar, 5. Modal saham. Rekening-rekening rugi laba. 1. Pendapatan dan biaya-biaya, 2. Penyusutan aktiva tetap. Current atau penyusutan depreciation aktivitas tetap method. Penyusutan aktiva tetap harus disusun atas dasar nilai kurs yang berlaku pada saat aktiva yang bersangkutan tersebut dibeli atau didirikan. Dalam pelaksanaan penjabaran saldo rekening-rekening pembukuan kantor cabang di luar negeri perlu diperhatikan hal-hal yang berikut, yaitu A. Kurs yang digunakan untuk menjabarkan, B. Tanda-tanda tertentu yang digunakan oleh standar internasional, C. Pos atau rekening penyusunan seyogyanya dipisahkan tersendiri di dalam laporan rugi laba cabang. Penyusunan laporan keuangan gabungan kantor pusat dan kantor cabang di luar negeri yaitu 1. Atas dasar laporan keuangan individu dari cabang, 2. Proses penjabaran terhadap saldo rekening pembukuan cabang, 3. Apabila hasil 02 tidak seimbang, 4. Sebuah proses penjabaran terhadap saldo rekening pembukuan cabang selesai. Penyusutan aktiva tetap. Dalam saldo rekening, biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum, termasuk biaya penyusutan alat-alat perlengkapan kantor dan gedung yang seharusnya dijabarkan tersendiri sesuai dengan kurs pada saat terjadinya transaksi aktiva tetap itu didapat. Selisih penyesuaian kurs. Laba atau rugi karena selisih penyesuaian kurs dapat diperlakukan sebagai laba atau rugi untuk periode yang bersangkutan. Akan tetapi, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa laba atau rugi dalam penjabaran mata uang asing tersebut. Aspek perpajakan.
Berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dari cabang di luar negeri, maka jenis pajak yang terkait dengannya adalah PPh Pasal 24, yaitu sebuah fasilitas dari pemerintah agar setiap wajib pajak yang penghasilannya terkena pajak di luar negeri, ketika penghasilan tersebut dibawa pulang ke Indonesia, dapat mengkreditkannya atau mengurangi kepada pajak yang terutang di akhir tahun, pajak yang telah dipotong di luar negeri tersebut. Beban pajak ini adalah perkiraan untuk mencatat atau menyajikan besarnya pajak terutang yang dilaporkan dalam SPT tahunan tahun berjalan. Untuk membedakan dengan beban penghasilan pajak tangguhan, sesuai dengan penerapan yang diwajibkan berdasarkan standar akuntansi PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Kerugian pajak luar negeri adalah perkiraan yang dibentuk untuk mencatat menyajikan besarnya uang muka PPh Pasal 24 pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri yang lebih besar dan berdasarkan perhitungan tidak dapat dikreditkan di Indonesia karena melebihi batas maksimum yang boleh dikreditkan.